Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan guru dan peserta didik yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di channel Bang Adu. Pada materi hari ini saya akan coba membahas tentang variasi dan kombinasi gerak dasar dalam seni bela diri pencaksilat untuk anak kelas 6 SD. Semoga dengan pembelajaran ini bisa membantu peserta didik dalam hal pencaksilat. Selamat mengikuti materi ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Variasi dan kombinasi gerak dasar dalam seni bela diri pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri yang berakar dari budaya Melayu. Pencaksilat mulai menyebar di Kepulauan Nusantara sejak abad 7. Pada perkembangannya, pencaksilat mulai dipertandingkan secara resmi pada Pekan Olahraga Nasional PON, 8 tahun 1973 di Jakarta. Pada tahun 2002, pencaksilat dikenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan. Akhirnya, pada Asian Games 2018, pencaksilat untuk pertama kalinya dipertandingkan. Amatilah gambar pesilat putri Indonesia, Pipit Kamelia, yang meraih emas dalam babak final kelas D Putri. Ia menjadi pesilat ke-12 yang menyumbangkan emas bagi Indonesia pada Asian Games 2018. Saat ini, pencaksilat mulai berkembang di seluruh dunia. Pesilat dari banyak negara terus mempromosikan pencaksilat agar dipertandingkan dalam Olimpiade. Cabang olahraga bela diri ini memiliki gerakan-gerakan yang menjunjung tinggi nilai seni. Bagaimana variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat? Bersyukurlah kamu hidup di Indonesia, negeri yang kaya ragam budaya. Keragaman budaya Indonesia salah satunya tampak pada berkembangnya seni bela diri pencaksilat. Seni bela diri asli Indonesia ini telah dipertandingkan dalam PON, SEA Games, dan Asian Games. Selain pencaksilat, apa saja jenis-jenis seni bela diri? Seni bela diri antara lain karate, judo, dan taekwondo. Seni bela diri yang akan dibahas pada pelajaran ini hanya pencaksilat. Pada kelas 5, kamu telah mempelajari kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam pencaksilat. Selanjutnya, pada kelas 6 kamu akan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak lokomotor dan non-lokomotor dalam seni bela diri pencaksilat. A. Variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencaksilat. Pada subpelajaran ini, kamu diajak mempelajari dan mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor dalam pencaksilat. Apa sajakah variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor dalam pencaksilat? Apa nilai positif yang dapat dipetik dari pencaksilat? Pencaksilat berguna menjaga kesehatan fisik dan mental. Nilai positif ini dapat dicapai jika kamu berlatih pencaksilat secara tekun, disiplin, dan sportif. 1. Gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor pukulan. Sikap kuda-kuda memfokuskan pada posisi kaki sebagai dasar tumpuan. Sikap kuda-kuda merupakan dasar untuk melakukan gerakan berikutnya. Sikap kuda-kuda memengaruhi bentuk serangan dan/atau gerakan bertahan yang kuat. Dalam sikap kuda-kuda, pesilat harus memperhatikan 8 arah mata angin. A. Kuda-kuda depan dan belakang dengan pukulan lurus melangkahkan kaki. Bagaimana sikap kuda-kuda depan dan belakang dengan kombinasi pukulan lurus melangkahkan kaki? Amati gerakan seperti gambar. Variasi sikap kuda-kuda depan dan belakang dengan kombinasi pukulan melangkahkan kaki. Sikap awal berdiri tegak, kemudian salah satu kaki didorong ke depan. Posisi kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Lakukan bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Selanjutnya, lakukan sikap kuda-kuda belakang. Geser kaki kanan atau kiri ke belakang. Berat badan bertumpu pada kaki belakang. Tumit sebagai tumpuan. Variasi sikap kuda-kuda ini dapat dikombinasikan dengan pukulan. Setelah memukul, pesilat melangkahkan kaki ke depan. B. Kuda-kuda tengah dan samping dengan dorongan melangkah lurus. Amatilah variasi kuda-kuda tengah dan samping dengan kombinasi dorongan seperti gambar. Bagaimana variasi sikap kuda-kuda tengah dan samping dengan kombinasi dorongan melangkah lurus? Posisi awal berdiri tegak, titik berat badan berada di tengah arah mata angin. Kedua kaki dibuka ke samping. Pandangan lurus ke depan. Bersiaplah dengan posisi tangan mengepal di pinggang. Gerakan ini dapat divariasikan dengan kuda-kuda samping. Satu kaki dibuka ke samping dan ditekuk, kaki satunya lurus ke samping.
Berat badan bertumpu pada salah satu kaki yang ditekuk. Bahu sejajar atau segaris dengan kaki. Kemudian, ikuti dengan kombinasi gerak mendorong dan melangkah lurus. Dorongan dilakukan menggunakan kedua tangan. Lawan dapat dikalahkan jika dorongan dilakukan dengan kuat dan tepat sasaran. Posisi akhir kembali pada sikap awal. 2. Variasi gerak non-lokomotor kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tendangan melangkahkan kaki. Amatilah gambar. Gambar tersebut menunjukkan variasi sikap pasang dan kuda-kuda samping kanan dan kiri dengan kombinasi tendangan T melangkahkan kaki. Peragakan gerakan seperti gambar. 3. Variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tangkisan samping melangkah mundur. Amatilah gambar. Gambar tersebut menunjukkan variasi sikap kuda-kuda depan dan belakang dengan kombinasi tangkisan melangkah mundur. 4. Variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran melangkahkan kaki mundur. Amatilah variasi sikap kuda-kuda tengah dan kuda-kuda samping dengan kombinasi hindaran melangkah mundur seperti gambar. Sikap awal berdiri di pusat mata angin. Pandangan ke arah depan. Kemudian, lakukan variasi kuda-kuda tengah dan kuda-kuda samping. Variasi gerak ini dikombinasikan dengan hindaran melangkah mundur. Lakukan aktivitas ini bersama temanmu dengan disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Kamu telah mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan lokomotor pada pencak silat. B. Variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak non-lokomotor pada pencak silat. Pada subpelajaran A, kamu telah membahas variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencak silat. Sikap yang baik akan menunjang gerakan dalam pencak silat. Contohnya, sikap pasang dan kuda-kuda, gerak non-lokomotor, yang kukuh membuat serangan gerak lokomotor menjadi gesit dan kuat. 1. Variasi gerak lokomotor pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi gerak non-lokomotor pukulan. Pada pencak silat, gerakan serangan dapat dilakukan menggunakan tangan. Caranya dengan melakukan variasi pola gerak langkah dengan kombinasi pukulan. Bagaimana melakukan pukulan pada pencak silat? Jika menonton video di depan, serangan menggunakan tangan memiliki banyak variasi. Sikap awal yang harus diperhatikan ialah sikap kuda-kuda dan pola gerak langkah. Pandangan tertuju pada target atau lawan. Bagaimana variasi pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi pukulan? Lakukan gerakan ini bersama temanmu dengan tekun dan disiplin. Awalnya, berdiri dalam sikap pasang. Kedua lutut direndahkan ke samping dan pukulkan kedua lengan ke depan. Langkahkan kaki kanan ke samping dan lengan kanan menyikut ke samping. Langkahkan kaki kiri ke samping dan lengan kiri menyikut ke samping. 2. Variasi gerak lokomotor pola langkah lurus dan berkelok-kelok silang dengan kombinasi gerak non-lokomotor tendangan. Pada pencak silat, menendang merupakan gerak dasar menyerang menggunakan kaki. Gerakan ini dapat dilakukan dengan variasi pola gerak langkah dengan kombinasi tendangan ke depan, tendangan ke samping, dan tendangan ke belakang. Amati variasi pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi tendangan pada gambar. 3. Variasi gerak lokomotor langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi gerak non-lokomotor tangkisan. Tangkisan merupakan gerakan menolak serangan lawan. Gerakan ini dimaksudkan agar serangan lawan tidak mengenai badan. Dalam pencak silat, gerak tangkisan dilakukan dengan tangan atau siku. Variasi gerak tangkisan satu tangan meliputi tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Gerak tangkisan siku terdiri atas 4 variasi, yaitu tangkisan siku dalam, tangkisan siku luar, tangkisan rendah, dan tangkisan siku tinggi. Bagaimana cara melakukan variasi gerak pola langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi tangkisan tangan? Amatilah dan peragakan variasi pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi tangkisan tangan seperti pada gambar. Lakukan bersama temanmu secara disiplin dan tanggung jawab. 4. Variasi gerak lokomotor pola langkah dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran. Gerak hindaran dilakukan dengan memindahkan sasaran serangan lawan, tetapi posisi pijakan kaki tidak dipindah. Bagaimana melakukan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak non-lokomotor dalam hindaran? Amatilah gambar berikut. Dalam kondisi apa seorang pesilat melakukan hindaran? Dalam pencak silat, hindaran dilakukan pada kondisi berikut. 1. Hindaran atas, dilakukan saat lawan menyerang bagian bawah tubuhmu. 2. Hindaran bawah, dilakukan saat lawan menyerang bagian atas tubuhmu.
3. Hindaran samping, dilakukan saat lawan menyerang bagian depan dan atas tubuhmu. 4. Hindaran belakang, dilakukan saat lawan menyerang bagian depan dan samping tubuhmu. Pada pelajaran ini, kamu telah mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan lokomotor pada pencaksilat. Pembelajaran pencaksilat dapat membentuk sikap mensyukuri dan menghargai kesehatan tubuh, serta melatih tanggung jawab, percaya diri, toleransi, dan disiplin. Gerak dasar pencaksilat dapat dikuasai dengan berlatih tekun dan disiplin. Aktivitas gerak pencaksilat juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Aktivitas ini hendaknya diikuti dengan penguasaan sikap dan gerak dasar yang benar. Tujuannya untuk meminimalisasi risiko cedera. Mari, praktikkan sikap dan gerak dasar pencaksilat dengan semangat dan percaya diri. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencaksilat sebagai berikut. Variasi sikap kuda-kuda dengan kombinasi pukulan. Variasi kuda-kuda depan dan belakang dengan kombinasi pukulan lurus melangkahkan kaki. Variasi kuda-kuda tengah dan samping dengan kombinasi dorongan melangkah lurus. Variasi sikap kuda-kuda dengan kombinasi tendangan melangkahkan kaki. Variasi sikap kuda-kuda dengan kombinasi tangkisan samping melangkah mundur. Variasi sikap kuda-kuda dengan kombinasi hindaran melangkahkan kaki mundur. Variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak non-lokomotor pada pencaksilat sebagai berikut. Variasi pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi pukulan. Variasi pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi tendangan. Variasi pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi tangkisan. Variasi pola langkah dengan kombinasi hindaran. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Selamat belajar dan salam olahraga. Terima kasih.